Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kami semua tim dari Kirakso Channel alhamdulillah masih bisa menjumpai sedulur Kirakso Channel yang sudah menantikan tayangan-tayangan kami, karena selama ini sudah 1 bulan lebih kami tidak tayang dikarenakan ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sekarang kita mulai bertugas kembali untuk mengungkap sejarah ataupun misteri yang ada di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan sekarang kita akan mencoba menguak atau membuka tabir misteri di Watu Bleneng, atau ada yang bilang Watu Bleneng, tapi kami cukup Watu Bleneng sajalah ngomongnya kayak gitu. Yang sudah fenomenal, yang sudah familiar, dan juga sudah banyak berselebaran di medsos mengenai keangkeran ataupun sungil lah mencari bahasa wong Dermayu, entah sungile, entah angkre, entah apalah pokoknya mah banyak sekali menyimpan misteri. Nah sekarang kami mencoba, merasa tertantang ingin mengungkap, melihat dari sudut pandang yang lain. Menurut versi Bunda Ana nanti akan menjelaskan apa sih Watu Bleneng itu, dan juga apa di situ, apakah ada kerajaan goib, apakah ada cerita lain. Menurut Bunda Ana nanti Bunda Ana akan menjelaskan sedulur. Karena menurut berbagai sumber yang sudah beredar di masyarakat, bahwasanya ketika pembangunan jalan tol banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Ada yang bilang tumbal, atau ada yang bilang inilah itulah, wallahu alam. Tapi kami cukup memberinya itu sudah takdir dari Allah sendiri. Nah, bagaimana nanti mengenai sejarah ataupun misteri dari Watu Bleneng tersebut, Bunda Ana yang akan menjelaskan. Tapi sebelum lebih lanjut, sedulur Kirakso Channel seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari Makbaroh, makam keramat, atau tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya sedulur Kirakso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai misteri atau sejarah dari Watu Bleneng tersebut. Bun, Ya. Kita kan sekarang lagi berada di tepian jalan tol, Ya. di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Ya. Tepatnya Watu Bleneng berada. Ya. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, setelah tadi melakukan komunikasi dengan penghuni yang ada di Watu Bleneng,
dan juga menurut penglihatan Bunda Ana. Nah, yang mau saya tanyakan, Iya. kita mengenai Watu Bleneng. Bun, Watu Bleneng ini, di lingkungan Watu Bleneng, menurut Bunda Ana sendiri di situ apakah keraton, apakah pintu gerbang, apakah apa? Yang Ya. kan banyak yang beredar Bun ini, bahwasanya Watu Bleneng itu kan batu ya. Nah, misalkan batu ini bisa dibongkar, nanti Cirebon akan tenggelam karena banjir. Ada yang bilang kayak gitu. Iya. Nah, menurut Bunda Ana bagaimana ini? Bagaimana? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk di wilayah yang Desa Walahan. Desa Walahan yang sedang mau kita jelaskan ya. Dan tidak lupa untuk seperangkat desanya juga, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kembali lagi ke yang tadi di pertanyaan ya. Ada apakah di Watu Bleneng? Iya. Watu Bleneng itu kalau dilihat dari sisi goibnya seperti apa ya? Iya. Pangapuntene untuk saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, untuk para fans Kirepso Channel, jika saya menjelaskan mungkin berbeda versi. Iya. Ini versi saya. Jika berbeda, maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tidak menakut-nakuti ya Bun. Ya, betul. Menjelaskan secara menurut Bunda sendiri, Ya. penglihatan Bunda. Ya, betul. Ada apakah di Watu Bleneng itu atau Watu Bleneng ya? Ya. Tapi berhubung hurufnya sama ya, kita cara untuk mengucapkannya ya tetap sama seperti itu. Watu Bleneng atau Watu Bleneng. Ada apakah, misteri apakah di situ? Yang aku lihat di Watu Bleneng itu secara nyata memang di situ berdekatan dengan kuburan ya, dan memang di situ juga ada petilasan, ada makam keramat, ada makam keramatnya, ada sesepuh juga ada sesepuh dari desa Walaharnya juga di situ. Tapi apakah ada kaitannya dengan buyut yang ada di situ? Ini versi saya ya. Antara Watu Bleneng dengan buyut itu yang saya lihat berbeda. Tidak ada jalur ke situ. Kenapa? Karena buyut yang ada di situ dengan Watu Bleneng itu kalau diukur dari apa sih namanya, kalau umur, duluan atau siapa yang lebih dulu? Ya, siapa yang lebih dulu di situ? Yang saya lihat itu Watu Bleneng dulu yang ada di situ. Memang di lingkungan situ yang saya lihat memang ada sebuah keraton yang tidak terlihat. Ada keratonnya, tidak terlihat di situ. Ada keraton. Keraton apa? Kayak banyak sekali. Ada dari bangsa Gondoruo juga ada. Ada bangsa dari siluman-siluman juga ada. Ada bangsa dari, ya kalau bisa dibilang banyak sekali berbagai macam siluman di situ. Tapi dilihat secara goib, secara keraton, secara kalau zaman dulu keraton ya, secara goibnya ada di situ. Ada perkampungan juga, ada keraton juga, tapi di situ dikuasai dengan siluman ular. Di situ dikuasainya ada yang menguasai lingkungan Watu Bleneng. Bukan di Watu Blenengnya, yang bukan. Arah ke sebelah yang konon katanya sering terjadi kecelakaan. Iya, di situ ada keraton ular, semuanya banyak ular di situ, keraton bangsa ular ya, siluman ular. Tapi kalau di Watu Blenengnya itu tidak ada jalur ke keraton situ. Yang aku lihat Watu Bleneng itu sebuah dimensi atau pintu gaib atau pintu gerbang yang menuju ke pantai selatan. Oh, jadi Watu Bleneng ini merupakan, ya menurut Bunda ya? Ya, merupakan saya pintu gerbang menuju ke keraton laut selatan, keraton pantai selatan, atau ke laut selatan. Yang saya lihat seperti itu ibarat kata pintu gerbang. Kalau yang saya lihat itu pintu gerbang yang ke-19. Kayak gitu ya. Di situ pintu gerbangnya, dan memang dihuni dengan seorang laki-laki yang sangat tua. Kadangkala juga diperlihatkan sesosok, kalau kerajaan mah bilangnya dayang. Ada
suka Di situ keluar ada- masuk. Ya, ada Dayang, terus ada sesosok laki-laki laki-laki tua, dan ada juga prajuritnya yang menunggu di pintu gerbangnya. Kalau secara gaib ya, secara goib. kalau secara nyata kan memang Berbentuk batu Batu. kayak gitu. Jadi kalau secara gaib itu pintu gerbang yang mau menuju ke pantai selatan. Jadi tapi jika ada versi yang berbeda ya maaf, ini mah versi saya, versi penglihatan saya seperti itu, Kang Buyut. Berarti misalkan saya ini ya, Iya, mau bertirakat di situ di Watu Bleneng, berarti bisa masuk ke keraton Laut Selatan. ya, Karena di situ kan kata Bunda merupakan pintu gerbang Ya. menuju ke Laut Selatan. ya. Tapi tidak semuanya orang itu bisa berkomunikasi di situ langsung dengan yang ada di di Laut pantai selatan. Kenapa? Karena banyak sekali penjaganya, tidak semudah itu. Ya. Mungkin kalau orang yang memang Rezekinya dikehendaki atau rezekinya, mungkin beliau bisa berkomunikasi. bisa langsung ditujukan ke Ya. Laut Selatan ya, ke Ya. keraton. Nah Bunda, di situ kan banyak nih menyimpan misteri. Iya, Apalagi ketika pembangunan jalan tol. iya, Makanya kenapa ketika harusnya Watu Bleneng ini kan terkena Iya. menurut peta jalan tol. iya, Ternyata banyak kejadian-kejadian yang di luar logika sehingga Watu Bleneng dibelokkan jalannya nih, iya, tidak kena. iya. Nah, kan Alasannya, banyak kejadian, banyak alasannya seperti tumbal apa katanya. kayak gitu ya? Alasannya Bagaimana? seperti apa? Kalau buat saya pribadi, alasan buat saya secara pribadi, kita kan sebagai makhluk hidup harus mempunyai sopan dan santun. Entah itu dengan sesama kita yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, kita tuh harus punya tata krama. Memang banyak sekali di antara mereka yang sudah melakukan hal seperti itu, uluk salam. Ya. Tapi kok kenapa masih tetap tidak bisa dibuka, Ya. masih tetap tidak bisa dipindahkan, bahkan yang nekat menyebabkan adanya korban yang terjadi di situ ya. Ya. Alasannya kenapa? Karena bagaimanapun juga itu sebuah pintu gerbang dan tidak akan pernah bisa dipindah. Kenapa? Ya seorang pintu gerbang, mana mungkin itu sebuah dimensi yang tidak terlihat. Bisa dipindah? Tidak bisa. Kadangkala kan setiap orang yang bertirakat di situ ataukah ingin bertemu dengan beliau itu, setiap bertirakat di situ tidak semuanya itu langsung kalau seandainya dibuka itu diperlihatkan ini loh keraton dari pantai selatan, tidak. Tapi kebanyakan dari mereka begitu gerbangnya dibuka yang diperlihatkan itu air. Kenapa? Ya punten, banyak kalau lagi rezekinya kita diperlihatkan sebuah jalan menuju keraton. Tapi kalau bukan rezekinya, walaupun kita diperlihatkan, yang diperlihatkan itu sebuah air laut. Jadi kenapa jika itu dibuka bakalan keluar air? Ya memang karena di situ dimensinya kalau secara web dibuka itu sebuah air laut. Kan begitu pintu gerbang dibuka, bukan langsung yang diperlihatkan jalan, bukan. Pertama kali itu yang diperlihatkan pasti air laut yang luas, yang hijau. Nanti kalau lagi rezekinya mungkin nekat lah yang tirakat nih, nekat, tetap nekat. Terus kayak yang di pantai selatan pun meridoi, mengizinkan itu akan terbelah menjadi sebuah jalan yang menuju ke keraton, tapi tidak langsung masuk ke keraton karena banyak ada gerbang lagi, tidak semudah itu. Meskipun kita berada di situ ya. Betul, tidak semudah itu. Nah, tadi kan Bunda bilang yang menjaga di situ seorang kakek-kakek, dan juga ada mbok-emban yang membantu lah. Dayang. Kalau mbok emban bukan, tapi dayang. Ada kakek-kakek, ada dayang, dan juga ada prajurit. Tentunya prajurit ini berasal dari Keraton Laut Selatan. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bunda, ini yang kakek-kakek ini namanya siapa Bunda? Kalau boleh tahu. Karena
Kalau tidak boleh ya cukup. Kalau saya pribadi saya nggak bisa menjelaskan Ya. kakek-kakek itu namanya siapa ya. Ya. Kalau secara ini kan kita publikasikan ya. Mungkin kalau tidak dipublikasikan, saya mungkin bisa menjawab Ya. sosok siapakah kakek-kakek tersebut. Tapi kalau dipublikasikan, kayaknya maaf sekali saya nggak bisa, karena beliau pun punya privasi. Ya. Kadang tidak ada yang mau dipublikasikan atau namanya. disebutkan. Betul. Nah terus Bun, tadi kan ada sesosok ular Ya, yang menguasai di Betul. sekitaran Watu Blenong. ya. Nah ular tersebut perwujudan dari pusaka ataukah gimana? Ular tersebut perwujudan dari kakek-kakek tersebut. Oh, dari kakek-kakek. Ya. Apabila menjelma jadi Ya. sesosok ular, Ya. maka Besar, ular karena besar. beliau akan melingkari sampai memuteri kebuyutan. Buyut itu Oh, sampai buyut nih. iya diputar sama beliau kalau sedang beliau merubah menjadi sesosok ular ya. Tapi kadang-kala beliau menjadi sesosok kakek-kakek yang memang suka bolak-balik di area situ aja, nggak jalan jauh Di kayak gitu. sekitaran Watu Blenong. Ya, dan kakek-kakek yang memegang tongkat. Rambutnya panjang itu, Bun. Apa Karena semodel kayak resi? rambutnya panjang tapi ininya diikat. Oh, ada ikatnya Ya, di sini. dengan memakai baju hitam gombrong, dengan ada jubahnya panjang juga, Ya. tapi ininya diikat dengan rambut panjang segini. Tapi diikat dengan memakai tongkat Berarti bajunya hitam, semua. gombrang. Ya, gombrong. Ya. Jadi sesosok ular ini yang menjaga, berarti perwujudan dari kakek-kakek tersebut. Betul. Berarti beliau bukan orang sembarangan dari Bukan. Keraton Laut Selatan. Emang betul beliau ditugaskan dari Pantai Selatan untuk menjaga wilayah tersebut. Jadi kan ada yang mengatakan apakah ada kaitannya dengan si Buyut? Maaf, Ya. kalau Buyut itu pangapuntene, beliau ada waktu zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau ada waktu babadannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Apakah sama dengan yang ada di Watu Bleneng? Yang saya lihat sepertinya duluan yang ada di Watu Bleneng. Kalau yang di Buyut itu yang orang sekarang waktu babadan atau zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu sedulur, kan banyak versi yang menceritakan tentang Watu Blenong. Iya. Ada yang mengatakan Watu Blenong ini merupakan tutup dari mata air yang dulunya, karena kan berupa rawa-rawa. Cokonan Bun, dulu di situ kan rawa, embel. Kalau yang saya lihat di situ bukan rawa-rawa, tapi gunung yang memang jarang sekali ada kayak kita orang-orang yang masuk ke wilayah tersebut. Kenapa? Karena dulu kan sebuah gunung yang sangat lebat, banyak hutannya. Ya, jadi hutan lebat. jarang sekali orang-orang masuk ke situ, terkecuali orang yang memang sedang mencari kayu. Dan di tempat situ yang saya lihat memang waktu zamannya penjajahan banyak sekali keluar masuk penjajah dan pejuang datang ke situ, entah untuk mengumpet atau bagaimanapun, tapi banyak sekali yang datang ke situ. Banyak sekali para pejuang yang ada di situ, dan banyak sekali para penjajah suka memeriksa mencari di tempat situ. Banyak mencari sekali para pejuang. Betul. Jadi para penjajah ini datang untuk mencari para pejuang. Ya. Kalaupun ada langsung dibawa Ya. di sekitaran Watu Blenong ini ya. Iya. Tuh, seperti itu sedulur Pirokso Channel. Bahwasanya di Watu Blenong itu menurut Bunda Ana merupakan pintu gerbang menuju ke Keraton Laut Selatan. Tapi meskipun di situ pintu gerbang menuju ke Keraton Laut Selatan, tidak semudah hayalan kita ataupun bayangan kita untuk berada di situ terus langsung masuk ke Keraton Laut Selatan. Tidak, karena banyak sekali gerbang-gerbang lain. Ketika kita masuk dari Watu Blenong, begitu kita masuk tentunya ada gerbang lagi di situ banyak. Tapi kalau memang dikehendaki sama Kanjeng Ratu Laut Selatan, ya mungkin mudah dia langsung ke sana, karena Kanjeng Ratu juga mengizinkan. Mungkin seperti itu, mungkin sedulur.
Nah, itu kan tadi penjelasan sekilas penjelasan dari Bunda Ana mengenai Watu Bleneng. Apabila sedulur Kirakso Channel penasaran ingin melihat seperti apa sih Watu Bleneng, ya silahkan datang langsung di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Kurang dan lebihnya seperti itu ya sedulur Kirakso Channel. Apabila penjelasan dari Bunda Ana berbeda versi dengan sedulur, ya jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur. Kami mohon mari kita jadikan sebagai referensi atau keberagaman, seperti warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah karena dalam satu kesatuan. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.